Okay, good morning, friends. Good morning, Abi. Okay, good morning, Ale. Morning. Oke, masih semangat hari ini? Oke, masih semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Siapa mau pimpin doa? Ale atau Abi? Oke, bersama-sama ya. Oke, are you ready, friends? 1, 2, 3, 4, 5. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, for the beautiful morning. We want to study religion. Bless us, please. In the name of Jesus, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ya. Oke, masih ingat pelajaran minggu lalu? Oke, kita belajar tentang Yesus yang mengajarkan kita sebuah doa. Ada yang masih ingat doa apa yang diajarkan Yesus kepada kita? Doa Bapa kami. Oke, kemarin Miss Sony minta kalian untuk menghafalkan ya di rumah. Latihan doa Bapa kami sudah hafal? Ale, Abi? Sudah hafal doa Bapa kami? Lumayan, Miss. Oke, yuk coba kita Abi sama Ale ucapkan bersama-sama ya. Sambil buka di LKS-nya boleh halaman 28. Itu ada kan doa Bapa kami? Halaman 28. Sudah ketemu halaman 28? Nah, di situ kan ada doa Bapa kami. Oke. Ale sudah dipraktekkan di rumah? Sudah latihan doanya? Belum. Abi sudah latihan di rumah? Sudah. Oke, yuk sekarang bersama-sama ya, Ale dan Abi bareng-bareng bersama-sama didoakan ya. Oke, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. berilah kami Rezeki rezeki pada pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam doa Bapa kami ada beberapa hal yang bisa kita cermati ya. Nah, dalam doa ini kita apa? Memuliakan nama Tuhan ya, pastinya ini. Dimuliakanlah namamu. Kemudian kita minta apa? Datanglah apa yang datang? Datanglah kerajaanmu, ya kan? Jadilah kehendakmu. Nah, kemudian kita minta lagi di situ, berilah kami apa? Hari ini kita minta apa? Berilah kami rezeki pada hari ini. Kemudian kita minta juga ampunilah. Ampuni apa? Kita minta diampuni apa oleh Tuhan? Kesalahan kami, ya kan? Kemudian kita minta juga janganlah masukkan kami ke dalam apa? Pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu ya. Ternyata dalam doa Bapa kami banyak hal yang kita minta ya kepada Tuhan. Oke, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pujian ya, doa pujian. Nah, sebagai ini ciptaan Tuhan, ya kan? Tuhan kan sudah menciptakan manusia, ya kan? Alam sekitarnya. Nah, alam sekitarnya kita ini ya kaya. Indonesia ini kaya kan ini apa ya? Alam ya. Nah, alam yang luas, ada banyak gunung, ya kan? Bunga-bunga yang indah, kemudian apa? Udara kita diberikan Tuhan, ya kan?
bisa hidup, udara, kita bisa menghirup udara setiap hari. Nah, itu adalah anugerah Tuhan. Nah, karena kita sudah diberikan suatu ini, maka selayaknya kita juga harus bersyukur, ya kan? Mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Nah, kita bisa memuji nama Tuhan, ya kan? Nah, nanti hari ini kita akan belajar, akan melihat kisah Bunda Maria yang mengunjungi Elizabeth saudaranya, ya. Nah, di situ Maria sangat bersyukur, ya, memuji-muji nama Tuhan atas segala berkat yang diterimanya, ya kan? Yuk, kita lihat ini ya, kisahnya dulu ya. Miss Sony mau share video. Sudah kelihatan, friends, videonya? Abi, kelihatan? Ali sudah ya? Maria dan Elizabeth. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau Ale, Abi, terdengar suaranya kan? Terdengar, Miss. Ya. namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Seperti yang dijanjikannya
kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Oke. Di situ ada cerita siapa, friends? Bunda Maria. Jadi suatu malam, suatu hari, Bunda Maria apa? Kedatangan siapa? Ada siapa yang datang ke rumahnya Bunda Maria tadi? Seorang Malaikat. ya, malaikat itu berkata apa? Berkata apa? Bersabda apa? Tapi malaikat bilang apa tadi? Malaikat itu berkata bahwa Maria dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu siapa? Ibu Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Nah, jadi Allah mempercayakan mempercayakan Bunda Maria untuk menjadi ibu Yesus. Jadi nanti kamu akan mengandung ini ya, sang juru selamat. Nanti namailah dia Yesus ya. Nah, Maria kaget, kan dia belum menikah, belum bersuami ya kan. Tapi ini Maria berkata apa lagi? Terjadilah padaku menurut kehendakmu ya. Jadi Maria ini apa? Taat, setia kepada Allah. Oke. Nah, kemudian apa? Maria pergi mengunjungi siapa, friend? Elizabeth, saudaranya ya. Di sana Elizabeth masih muda atau sudah tua? Sudah tua. Sudah tua ya. Jadi Elizabeth dan Zakaria suaminya ya. Mereka sudah tua, tapi Elizabeth ini dikaruniai apa? Bisa hamil ya. Ketika Bunda Maria datang ke rumahnya, apa yang terjadi pada Elizabeth? Ada yang masih ingat tadi? Bayi yang ada di kandungannya melonjak kegirangan ya. Ketika Bunda Maria menyapa Elizabeth, ya kan? Nah, di situ Maria berkata, ini memuji Allah ya. Boleh dilihat LKS-nya, Fred, halaman 30. Di situ ada puji-pujian Bunda Maria untuk Allah. Halaman 30. Oke, paragraf yang kedua ya. Nah, di situ Maria ini memuji Allah. Jiwaku memuliakan Allah, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Ya. Nah, ini rahmat Tuhan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ya, kalau kita takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan rahmat-Nya ya, berkat kepada kita. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ya. Jadi orang-orang yang sombong, yang congkak, nanti di mata Tuhan malah dia akan direndahkan ya. Kalau kita rendah hati, tidak sombong, nanti Tuhan akan meninggikan kita. Ya. Nah, ini ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Nah, Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang yang lapar, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Nah, ini malah orang yang kaya, yang sombong, ini malah pergi tanpa tangan hampa ya, tidak bawa apa-apa. Nah, ini seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya, oke, seperti itu. Ada pertanyaan, friends? Tidak? Oke, lanjut ya. Kita bahas soal ya. Halaman 31. Yuk, disiapkan pensilnya. Oke, nomor 1. Coba dijawab, Abi. Allah menciptakan alam semesta untuk
Kebahagiaan manusia. Manusia. Oke, betul. Ale, nomor 2. Saya bersyukur melihat laut yang luas setelah banyak ikannya. Ikannya, betul. Nomor 3, Api. Rahmat Allah akan turun atas orang yang Tadi, berkat Allah, berkat Tuhan akan turun atas orang yang apa tadi? Yang takut akan Dia. Kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita tidak berani melakukan hal-hal yang jahat ya, friends. Nanti Tuhan akan senantiasa memberikan berkat-berkat rahmat-Nya. Oke, nomor 4. Allah akan meninggikan orang-orang yang rendah. Betul. Jadi yang meninggikan, yang sombong malah akan direndahkan Tuhan. Oke, nomor 5. Allah akan menurunkan orang-orang yang berkuasa. Berkuasa dari tahtanya. Oke, Romawi 2 nomor 1, Ale. Siapa yang pantas dipuji dan dihormati? Dihormati Allah. Allah. Oke, betul. Nomor 2. Bahagia menerima kunjungan Maria. Yang berbahagia, yang senang dikunjungi tadi siapa? Elizabeth. Bahagia menerima kunjungan Maria. Elizabeth. Nomor 3. Terpuji di antara wanita bersyukur. Siapa yang terpuji di antara wanita-wanita? Maria. Oke. C. Nomor 4. Menyadari kekurangan dirinya. Rendah hati. B. Nomor 5. Nah, setiap menerima pujian, apa yang harus kita lakukan? Ale, setiap menerima pujian? Rendah hati. Rendah hati sudah ya, nomor 4 tadi, B. Setiap menerima pujian, wah nilainya bagus sekali, dapat 100, hebat. Ya. Bersyukur. Kita harus selalu bersyukur. Nih. Nomor 1, Romawi 3. Ale, coba. Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam keadaan. Tuhan menciptakan semuanya, alam sekitar, manusia, hewan, tumbuhan, dalam keadaan apa? Api, boleh bantu? Ada yang tahu? Dalam keadaan baik atau jelek? Baik. Dalam keadaan baik atau sempurna. Oke, nomor 2, Api. Tuhan telah mencintai kita, maka kita harus. Tuhan sudah mencintai manusia, mencintai kita, menyayangi kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Kita harus taat kepadanya, ya. Taat kepada Tuhan. Taat kepadanya. Taat kepadanya.
Sudah? Oke, nomor 3. Ia akan, coba Ale. Ia akan menyuruh. Dia akan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan kosong. Kosong boleh. Tadi kalau di bacaan tadi tangan hampa. Ya. Boleh, kosong itu hampa. Hampa atau kosong. Oke, nomor 4, Abi. Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan takut akan Tuhan. Tuhan. Bunda Maria mengunjungi saudaranya yang bernama Elizabeth. Betul sekali, Elizabeth. Elizabeth. Oke, sudah? Oke, Romawi 4 ya, nomor 1 ya. Oke, mengapa Allah memilih Bunda Maria menjadi ibu Yesus? Kenapa ya kok Allah memilihnya Bunda Maria, kok bukan Elizabeth, bukan Sarah, ya kan? Kenapa? Ada yang tahu? Karena boleh, karena Maria taat kepada Allah, atau karena Maria suci hatinya. Karena Maria suci hatinya boleh. Taat kepada Allah tadi juga boleh. Oke, nomor 2. Jelaskan keadaan laut yang diciptakan oleh Tuhan. Ada yang pernah pergi ke laut? Atau pernah lihat video tentang laut? Nah, laut itu seperti apa? Apakah sempit? Tidak ya. Luas, betul. Selain luas apa? Dangkal atau dalam? Dalam, iya, betul. Luas dan dalam. Ya, jadi kita harus bisa berenang, kalau enggak bisa tenggelam. Ya, luas dan dalam. Luas dan dalam. Oke, nomor 3. Bagaimana Allah memberi kehidupan kepada manusia? Allah memberi kehidupan kepada manusia. Ada yang bisa jawab? Bagaimana ya Allah memberi kehidupan kepada manusia? Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Sambil lihat di chat ya. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya, ya, sempurna. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Sudah? Nomor 3 sudah? Sudah. Oke, nomor 4 ya. Nah ini, tulislah salah satu kalimat pujian bagi Allah yang diucapkan Maria. Nah tadi Bunda Maria mengucapkan banyak pujian ya. Waktu mengunjungi Elizabeth, dia mengucapkan banyak-banyak pujian. Nah, satu saja, sebutkan satu pujian. Satu pujian Maria untuk Tuhan.
Apa tadi? Boleh lihat di ini bacaan tadi yang di LKS halaman 30. Ada banyak kalimat pujian Maria untuk Allah. Coba sebutkan satu saja. Ada yang tahu? Oke, kalimat pertama ini. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sudah? Sudah. Oke, Abi sudah? Ale? Sudah, Ya, Miss. oke, yang terakhir ya. Oke, yang terakhir nomor 5, coba. Oke, sebutkan 3 kata pujian bagi Allah menurut perasaan kalian sendiri. Oke, biasanya kalian menyebut Allah apa? Memuji Allah dengan sebutan apa? Allah yang maha apa? Ada yang tahu? Tapi Allah yang maha? Allah maha baik, boleh. Apalagi? Allah maha, kita manusia walaupun berbuat dosa, berbuat kesalahan, pasti Allah mau mengampuni kita ya. Berarti apa? Allah maha Pengampun. Betul, Allah maha pengampun. Apalagi? Banyak sekali ya. Oke, coba Ale. Allah maha apa, Ale? Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, boleh. Apa lagi? Allah Maha Penyayang, ya kan? Menyayangi semua ciptaannya. Allah Maha Kuasa, betul Ale. Allah Maha Kuasa. Oke, lagi, nanti banyak ya. Allah Maha apa? Pencipta, ya kan? Maha baik, maha kasih. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Untuk hari ini tidak ada PR ya, friends. Sudah kita bahas semuanya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini pelajaran agama sampai di sini ya. Oke, thank you Ale, Abi, tetap semangat. Oke, goodbye. God bless you. Tidak ada tugas ya. Oke, goodbye.